Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yaitu Anomaly Detection from IoT Data Time Series using Isolation Forest Algorithm. Biasanya kita lakukan dengan ada 3 hal ya. Pertama dengan menggunakan manual, jadi kita adanya operator yang ditugaskan untuk melihat perubahan data yang terjadi. Dan biasanya tugas ini sangat membosankan dan melelahkan mental operator. Yang kedua, kita menggunakan rule based method, jadi ada low, high, lower gitu ya, high kayak gitu ya. Nah ini juga tidak bisa membedakan ya dengan kondisi seperti yang berbeda-beda gitu loh. Jadi dia tidak mudah beradaptasi dengan kondisi perangkat yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah menggunakan data driven method, yaitu memodelkan perilaku dari perangkat yang digunakan. Selanjutnya untuk anomali deteksi sendiri adalah sebuah proses untuk menemukan titik-titik data yang berbeda secara signifikan dari mayoritas titik-titik data yang ada pada data point yang dipantau, dan ini disebut dengan proses anomaly detection. Agar proses bisa dilakukan, maka kita harus memiliki terlebih dahulu data point yang ingin dideteksi anomalinya. Untuk itu pada sesi kali ini saya akan menggunakan perangkat LoRaWAN buatan Milesight yaitu EM300TH yang saya gunakan untuk membaca temperatur dan humidity pada sebuah ruangan dengan menggunakan sensor SHT-3X. Nah, dari perangkat LoRaWAN yang ditempatkan pada warehouse tersebut, lalu setiap 1 menit sekali perangkat ini akan mengirim hasil baca sensornya ke LoRaWAN Gateway. LoRaWAN Gateway itu yang kita gunakan adalah UJ65 dari Milesight juga. Perangkat ini menerima data dalam format LoRa yang dikirim oleh EM300TH, lalu di-encoding dan dikirim ke IoT dashboard Handlet Live Panel melalui protokol MQTT. Proses ini dilakukan melalui aplikasi Node-RED yang tersedia pada LoRaWAN Gateway tersebut. Kemudian data point yang diterima oleh Handlet Live Panel kemudian disimpan ke dalam database dan ditampilkan ke dalam sebuah dashboard untuk keperluan live monitoring. Data yang sudah disimpan ini kemudian saya ekspor ke MXL untuk Excel ya, untuk keperluan proses anomaly detection. Jadi ini kita ada sebuah data yang tadi sudah dikirim, lalu ditangkap oleh aplikasi Handlet Live Panel seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat kondisi live yang terjadi. Di sini ada seperti tadi cerita bahwa ada sensor temperatur dan humidity, lalu lewat signal LoRa dikirim ke LoRa Gateway. Nah, si LoRa Gateway mengirim ke aplikasi ini. Data yang dikirim adalah temperatur dan humidity. Aplikasi ini, dashboard ini juga automatically menyimpan data yang diterima. Jadi dia bukan cuma menampilkan dashboard saja, tapi dia juga menyimpan data yang diterima. Lantas data yang sudah diekspor kita akan upload ya ke Amazon SageMaker Studio Lab. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjalankan sebuah aplikasi yang ada di Amazon SageMaker untuk isolation forest ya. Melalui algoritma machine learning yaitu isolation forest akan kita cari skor anomalinya lalu ditampilkan ke dalam chart. Algoritma isolation forest ini adalah algoritma berbasis decision tree, yaitu dia mengisolasi outlier dengan memilih secara acak data point yang dibaca. Kemudian secara acak memilih nilai split antara maksimum dan minimum dari data point tersebut. Untuk lengkapnya seperti ini, jadi ada device sensor. Dalam hal ini Milesight punya sensor temperatur dan humidity yang ditempatkan di warehouse. Lalu melalui LoRa dipublish, dikirim setiap 1 menit, kemudian ditransfer ke dashboard. Kita langsung demo saja bagaimana proses ini terjadi.
data yang dikirim dari mail saya tadi lalu diterima oleh program ini, kemudian ditampilkan informasinya dalam bentuk widget, lalu ditampilkan maksimumnya, ditampilkan minimum, average, dan maksimum, juga ditampilkan historinya ya, dari jam 3, ini 1 jam, berarti dari jam 3 siang tadi sampai jam 4. Setelah data ditampilkan, jadi ini menampilkan data, maka kita akan mengekspor datanya. Di sini kita bisa lihat, kalau kita lihat data yang dari jam 4 sore ini seperti ini, humidity seperti ini ya. Kalau untuk yang hari ininya ya seperti ini, kalau yang humidity-nya seperti ini. Untuk itu kita akan coba data yang humidity. Ini kelihatan udah 1000 record dari jam 00 sampai jam 4.39. Untuk itu kita ekspor datanya ke Excel dengan nama humidity. Kita save. Data yang sudah menjadi Excel ini kemudian kita gunakan nama timestamp dia supaya bisa menghitung ya, karena di untuk proses ini kita menggunakan XY gitu ya. Ada 1000 record yang kita baca, lumayan banyak ya. Oke, lalu kita copy paste ya, kita cut. Oke, nah data ini kita akan save untuk kemudian akan digunakan oleh aplikasi Amazon. Sekarang kita akan masuk ke Amazon SageMaker Studio. Kita jalankan runtime. Lalu kita akan preparing project runtime. Open project. Nah, ini kita sudah loading. Kita tunggu sampai kebuka ya. Kita akan pilih upload. Itu data humidity yang tadi sudah kita Kalau sudah, sekarang kita akan mulai membuat di SageMaker ini. Langkah pertama adalah kita akan mengimport library yang digunakan, yaitu Panda, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Matplotlib, dan Sklearn Assembler untuk mengimport Isolation Forest. Yang kedua, kita akan mengupload Excelnya. Selanjutnya kita akan melihat isi daripada file yang sudah kita upload dengan menggunakan perintah describe. Nah, di sini sama ya, jadi jumlah datanya 1000 dengan rata-rata humidity di 79.97. Kita bisa samakan ya dengan live panel ya, cuma ya hampir sama dengan data yang saya. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan ke dalam bentuk chart ya, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan coba menampilkan lagi. Nah, ini distribusinya. Dari sini kita bisa lihat yang terkecil seperti apa, yang terbesar seperti apa ya. Selanjutnya kita coba tampilkan lagi dalam format yang lain.
Nah, di sini ada zigzag ya. Nah, ini kita coba tampilkan dalam bentuk line chart ya, perubahan-perubahannya. Selanjutnya akan kita hitung squareness dan kurtosis dari data yang kita miliki ini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung isolation forest dengan estimasi 100. Setelah itu kita masukin variabel anomaly score. Selanjutnya kita masukkan angka yang skor tadi ke dalam tabel yang udah kita isi. Kita bisa lihat ya, ada berapa NP-nya dan NP max dari anomaly score. Kita bisa lihat ini. Sekarang kita akan tampilkan dalam format chart, yaitu seperti ini. Ini kita bisa lihat Unity, dimana yang angka 76 ini termasuk di luar outlier ya. Nah, ini minus-minusnya 82. Maka di sini kita bisa lihat 82, 77 dan semuanya ada 656 row ya. Kita bisa lihat data-data yang adanya anomali saja. Saya rasa demikian ya untuk bagaimana kita menggunakan aplikasi ini untuk melihat adanya anomali yang terjadi pada data yang kita miliki dengan menggunakan isolation forest seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk kesempatan kali ini, bagaimana kita menggunakan data yang ada untuk mendeteksi anomalinya di mana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.